Shalom teman-teman. Mari kita baca. Kalau ada Alkitab teman-teman di rumah, ayo kita pause dulu, kita baca dulu Keluaran 20 ayat 18 sampai 20. Kita lihat saat itu umat Israel takut untuk mendengarkan kata Tuhan. Saat itu umat Israel berkata kepada Musa, "Engkaulah yang berbicara kepada kami. Sebab kalau Tuhan yang berbicara kepada kami, maka kami akan mati." Dan Musa menjelaskan teman-teman bahwa itu untuk mencoba kamu, supaya orang semua, mana yang menonton dan saya, takut sama Tuhan. Orang tidak main-main sama Tuhan. Orang tidak sembrono sama Tuhan. Orang tidak asal sama Tuhan. Karena teman-teman, Tuhan itu adalah Tuhan yang serius. Tuhan yang serius menyayangimu. Tuhan yang serius mengasihimu. Mari kita renungkan di titik manakah kita tidak menghargai Tuhan. Mari kita lihat teman-teman kehidupan kita semuanya. Mungkin ada area-area tertentu, area-area kelemahan kita, di mana di satu area itu kita tidak menghargai Tuhan. Atau kadang mungkin kita tidak menganggap bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Bahwa kehadiran Tuhan itu ada di sekeliling kita. Contohnya, mungkin saja ini sebuah ilustrasi teman-teman. Atau mungkin kita pernah juga ada di posisi yang sama sama seperti cerita ini. Ketika kita ada di gereja, tapi di saat firman Tuhan, di saat khotbah, hamba Tuhan menyampaikan kebenaran tentang isi hati Tuhan, tentang firman Tuhan. Tapi kita sibuk sendiri. Kita sibuk main HP contohnya. Atau kita sibuk bercerita hal-hal yang lain dengan teman kita kiri atau kanan kita. Saat itu teman-teman mungkin ayolah kita renungkan. Mungkin saya dan teman-teman pernah ada di situasi seperti itu, dimana kita tidak menghargai Tuhan. Sorry teman-teman, dan itu kenyataan. Itu benar-benar terjadi. Dan kadang pun kita tidak sadar bahwa di titik itu kita sedang bermain dengan Tuhan. Kita sedang tidak serius dengan Tuhan. Coba bayangkan kalau seandainya kita yang hidup, kita yang saat ini hidup di zaman Musa waktu itu, di mana orang yang berbuat dosa bisa mati, di mana orang yang berbuat dosa itu ketika Tuhan berbicara dia langsung mati, dia mati teman-teman. Coba bayangkan kalau kita ada di situasi seperti itu, di mana yang Tuhan waktu itu yang betul-betul dihormati, Tuhan betul-betul yang Tuhan yang kudus, Tuhan yang dihargai, Tuhan yang serius dengan umatnya. Please teman-teman, renungkan kalau kita sadari kita sementara melakukan itu, kita sementara ada di titik-titik di mana kita tidak serius dengan Tuhan, di mana kita main-main dengan Tuhan, di mana kita sembrono dengan Tuhan. Please teman-teman, kita renungkan ini. Tuhan adalah Tuhan yang serius, Tuhan yang serius sekali menyayangimu, yang telah mengorbankan dirinya sendiri untukmu. Kurang serius apa lagi teman-teman? Dia datang agar kita tidak berdosa. Dia datang memberikan kita teladan agar kita semua tidak hidup sembrono, agar kita semua tidak hidup suka-suka kita saja teman-teman. Tapi ada suatu kehidupan yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan untuk saya dan saudara semua, untuk dapat hidup di dalamnya. Yaitu apa? Kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Di mana di dalam kehidupan itu tidak ada dosa, tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, dan hidup penuh dengan damai. Marilah please teman-teman, kita serius sama Tuhan. Sekarang waktunya, Tuhan begitu serius sama kita. Sekarang waktunya untuk kita yang serius sama Dia. Percayalah teman-teman, di titik-titik kelemahan kita, di zona-zona tertentu, di mana pasti kita sadari teman-teman, di mana area-area di dalam diri kita yang menjadi kelemahan kita teman-teman, di mana di saat itu iblis sangat suka sekali untuk masuk di zona itu, masuk di area itu, untuk menggoyahkan iman kita. Contoh kecil saja, ketika kita lemah terhadap atau contoh kita cepat sekali bosan, kita cepat sekali berhenti untuk sesuatu yang menjadi tidak, kita cepat bosan.
Contoh realnya ketika mungkin kita mendengarkan firman Tuhan, dan mungkin itu sudah berlangsung cukup lama. Mungkin datang ke gereja, kita dengar pendeta khotbah, dan itu mungkin durasinya agak lama. Dan di area situlah suka masuk ketika kita membuka celah. Ketika kita mulai merasa bosan, kita mulai berpikiran untuk ayo buka HP saja, ayo ngapain saja, ayo bikin ini, ayo bikin ini. Dan tidak lagi fokus terhadap apa yang kebenaran yang sedang diberitakan. Apa isi hati Tuhan yang bisa saja kita dengarkan saat itu. Tapi karena area tersebut kita buka celah untuk iblis masuk, maka iblis masuk menggerogoti setiap apa yang sudah kita bangun. Kita bangun fokus, kita berusaha untuk fokus. Tapi ketika kita buka celah sedikit pun, kenapa bisa ya teman-teman? Kenapa bisa? Iblis begitu cepatnya merubah fokus itu menjadi sebuah kejatuhan. Dari kita berusaha fokus, tapi dengan seketika kita bisa saja mengalihkan fokus itu menjadi dosa. Mungkin kita sudah mulai berpikiran yang aneh-aneh. Mungkin kita mulai bertanya-tanya. Mungkin saja kita mulai melakukan apa yang kita inginkan. Ya teman-teman, saat firman Tuhan hari ini, ingatlah bahwa Tuhan serius dengan saya dan saudara. Tuhan serius dengan kita semua. Masih ada sampai saat ini, sadarilah karena Tuhan masih serius dengan kita. Tuhan tidak pernah main-main. Mari kita tunjukkan sikap kita. Kita berjuang, tunjukkan sikap kita kepadanya, bukan kepada orang lain, tapi kepadanya. Bahwa kita juga serius dengan dia. Kita serius mengikutinya. Please teman-teman, kita berjuang sama-sama ya. Kita selamatkan generasi kita saat ini dan generasi yang akan datang di bawah kita. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita selamatkan generasi ini. Kita hidupi kebenaran firman. Kita hidupi apa yang Tuhan mau. Kita hidupi apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita dapat melakukannya. Please, jangan buka celah. Karena iblis ketika kita membuka celah, iblis akan menghancurkan segala bentuk apapun yang bisa dihancurkan dalam hidupmu. Makanya jangan heran ketika jatuh ke dalam dosa, kita bisa jatuh dan jatuh terus. Karena kenapa? Kita selalu membuka celah untuk itu. Mulai dari hal kecil sampai menjadi besar. Please, sadarilah hari ini Tuhan serius dengan kita semua. Semangat teman-teman. Kita semua diberkati Tuhan. Mari kita doa dulu sebentar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami ingin serius dengan-Mu. Kami sekarang sadar Tuhan bahwa Engkau begitu serius dengan kami. Berikan kami kekuatan dan kemampuan agar kami mampu merespon setiap kebenaran firman-Mu dengan tepat. Kami dapat melihat apa yang menjadi isi hati Tuhan yang ingin kami lakukan. Berikan kami kekuatan dan kemampuan Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami tidak mudah digerogoti, dikuasai oleh iblis Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan telah memateraikan Roh Kudus di dalam diri kami semua. Dan sadarkan kami akan hal itu Tuhan. Bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memampukan kami. Tuhan yang menyembuhkan kami. Tuhan yang membentengi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Amin. Yes teman-teman. Semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.